Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkisahkan kisah pemuda miskin yang diperebutkan bidadari dalam kematiannya. Banyak kisah yang bisa memberikan kita inspirasi seperti kisah di zaman Rasulullah SAW tentang pemuda miskin yang diperebutkan oleh bidadari. Bila kita berpikir secara akal sehat, bidadari pasti tidak ada yang menginginkan seorang pemuda yang miskin. Bahkan di masa Rasulullah pun masih mustahil. Namun ada satu kisah di masa Rasulullah SAW yang membuat penasaran kenapa para bidadari sampai menginginkan pemuda miskin ini. Dukungkanlah dakwah kami ini dengan cara like, komen, dan berlangganan, serta bagikanlah dakwah kami ini agar bermanfaat bagi yang lainnya. Semoga Allah membalaskan kebaikan anda. Al-Kisah, di zaman Rasulullah SAW, ada seorang pemuda miskin bernama Zahid berumur sekitar 35 tahun. Namun ia belum juga menikah. Pemuda miskin bernama Zahid ini tinggal di Sufah atau di teras masjid Madinah. Suatu ketika di saat Zahid sedang duduk sambil mengasahkan pedangnya, tiba-tiba Rasulullah datang menghampirinya dan memberi salam. Zahid pun kaget dan menjawab salam Rasulullah SAW dengan gugup. Rasulullah SAW berkata kepada Zahid, "Wahai saudaraku Zahid, aku perhatikan selama ini engkau sendiri saja." Zahid pun menjawab, "Allah bersamaku." Kemudian Rasulullah menuturkan, "Wahai Zahid, bukan itu yang aku maksudkan. Yang ingin aku tanyakan, kenapa engkau masih memujang selama ini? Apakah engkau tidak ingin menikah?" Zahid pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku tidak tampan. Siapa yang mau dengan diriku ini ya Rasulullah? Asal engkau mau, itu urusan yang mudah," ucap baginda Nabi sambil tersenyum. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk membuat sebuah surat yang berisi lamaran untuk seorang wanita yang bernama Zulfah binti Sa'id. Ia adalah putri seorang bangsawan kota Madinah yang terkenal kaya raya dan juga parasnya yang sangat cantik. Setelah surat itu selesai ditulis, maka Rasulullah SAW memberikan surat itu kepada Zahid dan memerintahkannya agar segera mendatangi rumah Sa'id dan menyerahkannya surat lamaran tersebut kepadanya. Zahid pun mendatangi Sa'id di rumahnya dan berkata, "Wahai saudaraku Sa'id, aku membawa surat Rasulullah SAW untuk diberikan kepada saudaraku," ucap Zahid. Sa'id pun berkata, "Ini suatu kehormatan bagiku," sambil mengambil surat tersebut dan membacanya. Ketika membaca surat tersebut, Sa'id sangat terkejut karena tradisi Arab pada masa itu, seorang bangsawan harus menikah dengan bangsawan juga, begitupun sebaliknya. Akhirnya Sa'id bertanya kepada Zahid, "Wahai saudaraku, benarkah surat ini dari Rasulullah SAW?" Zahid menjawab, "Apakah engkau pernah mendapati aku berbohong?" Dalam suasana seperti itu, putri Sa'id yaitu Zulfah datang dan berkata, "Wahai ayah, mengapa sedikit tegang dengan tamu ini? Bukankah lebih baik dipersilahkan masuk?" Kemudian Sa'id berkata, "Wahai putriku tercinta, ini adalah seorang pemuda yang ingin melamarmu." Di saat Zulfa melihat keadaan Zahid, Zulfah merasa dirinya terhina. Maka sambil menangis ia berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda tampan dan kaya raya yang semuanya menginginkan aku. Aku tak mau dengan dia," ucap Zulfah. Lalu Sa'id pun berkata kepada Zahid, "Wahai saudaraku, kau tahu sendiri anakku tidak mau denganmu. Bukan aku yang menghalanginya. Tolong sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasulullah disebut, Zulfah pun bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa engkau membawa nama Rasulullah?" "Surat lamaranmu ini adalah perintah dari Rasulullah," jawab ayahnya. Ketika Zulfah mengetahui bahwa lamaran tersebut adalah perintah dari Rasulullah, ia pun kaget dan beristighfar, "Wahai ayah, mengapa engkau tidak bilang dari tadi
bahawa lamaran ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, segera nikahkanlah aku dengan dia, kerana aku teringat firman Allah di dalam surat An-Nur. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka diminta oleh Allah dan Rasulnya agar Rasul yang mengadili atau mengambil keputusan di antara mereka, ucapan yang muncul hanyalah kami mendengar dan kami patuh taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat An-Nur ayat 51. Kemudian Sa'id pun pulang dalam keadaan gembira. Ia merasa senang kerana lamarannya telah diterima oleh Zulfa. Ketika sampai di masjid, dia bersujud syukur. Rasulullah pun tersenyum melihat tingkah laku Zaid yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Zaid, "Alhamdulillah, lamaran yang diterima ya Rasulullah." Jawab Zaid. Rasulullah pun bertanya lagi kepada Zaid, "Apakah kamu sudah punya persiapan?" "Belum ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa," jawab Zaid. Akhirnya Rasulullah pun menyuruhnya menemui beberapa sahabat yang lain agar mereka membantunya mendapatkan uang untuk keperluan menikah. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Zaid pun pergi ke pasar untuk membeli keperluan pernikahannya. Ketika ia baru tiba di pasar bersamaan, itu pula ada pengumuman jihad melawan kafir yang mencoba menyerang Muslim di Madinah. Zaid pun mulai bingung untuk menentukan sikap menikah atau berjuang membela agama Allah. Akhirnya Zaid pun kembali ke masjid. Ketika baru sampai di masjid, Zaid pun melihat kaum muslimin sudah bersiap-siap dengan perlengkapan senjata. Zaid pun bertanya, "Ada apa ini?" Sahabat yang lain menjawab, "Wahai Zaid, hari ini kaum kafir akan menghancurkan kita. Apakah engkau tidak mengetahui hal itu?" Mendengar hal tersebut, Zaid kemudian beristighfar beberapa kali dan berkata, "Jika begitu, uang untuk menikah akan aku gunakan untuk membeli baju besi dan kuda terbaik. Aku lebih memilih jihad dengan Rasulullah dan menunda pernikahan ini." Mendengar jawaban Zaid, para sahabat pun menasihatinya, "Wahai Zaid, nanti malam engkau berbulan madu, tetapi engkau malah hendak berperang." Zaid pun menjawab dengan tegas, "Hatiku sudah mantap untuk bersama Rasulullah pergi berjihad." Lalu Zaid pun membaca ayat suci Al-Quran di hadapan mereka dan para sahabat yang lainnya. "Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, kaum kerabat, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan, kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, itu semua lebih kamu cinta daripada Allah dan Rasulnya dengan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik." Quran surat At-Taubah ayat 24. Akhirnya Zaid pun pergi menuju ke medan perang dengan hebatnya. Beliau bertempur. Banyak kaum kafir yang tewas di tangannya, dan pada akhirnya beliau pun mendapatkan syahid. Zaid gugur demi membela agama Allah dan Rasulnya. Ketika peperangan selesai dan kemenangan direbut oleh Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin, Rasulullah memeriksa satu persatu para perjuang yang telah gugur di jalan Allah sebagai syuhada. Rasulullah pun melihat dari kejauhan nampak seorang yang bersimbah darah. Beliau langsung menghampiri pemuda tersebut sambil meletakkan kepalanya di pangkuan baginda. Sambil menangis, Rasulullah SAW berkata, "Bukankah engkau wahai Zaid yang hendak menikah nanti malam? Tetapi engkau malah memilih keridhaan Allah dan jihad bersama aku." Kemudian Rasulullah tersenyum sambil memalingkan muka ke sebelah kiri, dikarenakan beliau melihat para bidadari yang sangat cantik sedang memperebutkan roh Zaid yang sangat mulia. Dan tanpa sengaja gaunnya pun tersingkap hingga nampak betis yang indah. Hal tersebut membuat Rasulullah menjadi malu dan memalingkan mukanya. Kemudian Rasulullah membacakan ayat suci Al-Quran yang artinya, "Janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sejatinya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan bahagia disebabkan karunia Allah yang diberikan kepadanya. Dan mereka bersenang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang dan belum menyusul mereka.
dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Ali Imran ayat ke-169. Ketika Zulfah mendengar kabar tentang calon suaminya yang gugur di medan jihad, Zulfah pun berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak dapat menampingnya di dunia, maka izinkanlah aku supaya dapat menampingnya di akhirat." Ucap Zulfah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.